Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang keamanan informasi. Next. Nah, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angel Novita Sinurat. Yang kedua ada saya sendiri, Adam Satrio, Hidayatut Ipodikit. Terus yang ketiga ada Dina Zafira Khairani. Yang terakhir ada Yogena Martadewi. Next. Kita masuk ke materi pertama, yaitu kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin menyadari akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam maupun luar sistem komputer yang hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Dan untuk mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Next. Selanjutnya ada keamanan informasi. Menurut G.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya ini sendiri tidak memiliki arti fisik. Nah, keamanan informasi ini juga berkaitan dengan semua sumber daya informasi, bukan hanya perangkat keras data, namun juga peranti lunak, fasilitas komputer, dan personel. Nah, istilah keamanan informasi ini juga digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, dan data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Next. Nah, tujuan keamanan informasi. Tujuan keamanan informasi ini ada 3. Yang pertama, kerahasiaan. Nah, ini tuh untuk melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Nah, inti utama dari kerahasiaan ini adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang untuk menjaga privasi perusahaan lah. Selanjutnya ada ketersediaan. Ketersediaan ini itu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang berhak menggunakannya. Selanjutnya ada integritas. Sistem informasi integritas ini perlu menyediakan referensi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Next. Selanjutnya ada manajemen keamanan informasi. Nah, manajemen keamanan informasi ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama, manajemen informasi atau Information Security Management, disingkat ISM, itu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Nah, manajemen informasi keamanan atau ISM ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, ada identifikasi ancaman atau threats yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua ada mendefinisikan resiko dari ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga ada menentukan kebijakan keamanan informasi. Yang terakhir ada menerapkan pengendalian atau controls yang bertujuan pada resiko, hubungan logis antara ancaman. Nah, resiko dan pengendalian adalah ketika ada ancaman, maka ada risiko yang timbul dan harus ada pengendalian terhadap risiko tersebut. Nah, dalam ISM ini next. Selanjutnya ada next. Nah, selanjutnya ada manajemen keberlangsungan bisnis atau ISBM. Ini tuh aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Nah, tolak ukur keamanan informasi atau ISB ini adalah tingkat keamanan yang disarankan dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan dengan cukup terhadap gangguan yang tidak terotoritasi. Next. Nah, ini tadi strategi manajemen keamanan informasi atau ISM. Ada mengidentifikasi ancaman, mengidentifikasikan risiko, menentukan kebijakan keamanan informasi, dan mengimplementasikannya. Next. Selanjutnya ada ancaman.
Ancaman keamanan informasi ini bisa dari seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman ini dapat berupa internal atau eksternal, disengaja dan tidak disengaja. Nah, ancaman internal ini bukan hanya dari karyawan perusahaan, tapi juga bisa dari pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Kalau dari eksternal udah jelas lah ya, dari luar perusahaan ancamannya. Selanjutnya ada yang disengaja atau tidak disengaja. Nah, tindakan tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang ditimbulkan dengan tujuan mencelakai. Nah, beberapa merupakan kecelakaan. Next. Selanjutnya ada jenis ancaman. Nah, jenis ancaman yang paling terkenal dalam keamanan sistem informasi adalah virus. Virus adalah sebuah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa pengetahuan pengguna. Ancaman dalam sistem informasi merupakan serangan yang dapat muncul pada sistem yang digunakan. Serangan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dengan berbagai tools yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan objek serangan tertentu, baik menggunakan serangan terarah maupun acak. Nah, berikut beberapa contoh serangan yang dapat mengancam sebuah sistem. Yang pertama ada virus. Pada dasarnya virus merupakan program komputer yang bersifat malicious atau memiliki tujuan merugikan maupun bersifat mengganggu pengguna sistem. Nah, virus ini dapat menginfeksi satu atau lebih sistem komputer melalui berbagai cara penularan yang dipicu oleh otorisasi atau keterlibatan user. Selanjutnya ada worms. Worms ini diperkenalkan kurang lebih setahun setelah virus. Ini juga merupakan program malicious yang merugikan. Nah, bedanya dengan virus, worms ini program komputer yang dibangun dengan algoritma tertentu sehingga mampu untuk mereplikasi dirinya sendiri pada sebuah jaringan komputer tanpa melalui bantuan maupun keterlibatan pengguna. Nah, pada awal mulanya worms ini diciptakan untuk mematikan sebuah sistem atau jaringan komputer. Namun belakangan ini telah tercipta worms yang mampu menimbulkan kerusakan luar biasa pada sistem maupun jaringan komputer. Usaha penanganan yang salah akan membuat pergerakan worms menjadi semakin liar. Kenapa? Karena karakteristik worms ini tidak melibatkan user lah. Jadi harus ditangani secara khusus untuk menangani worms ini. Yang terakhir ada Trojan horse. Istilah Trojan horse atau kuda Thor ya, ini diambil dari sebuah taktik perang yang digunakan untuk merebut kota Troy yang dikelilingi benteng yang kuat. Pihak penyerang membuat sebuah patung kuda raksasa yang di dalamnya membuat beberapa prajurit yang nantinya ketika sudah berada di dalam wilayah benteng akan keluar untuk melakukan peretasan dari dalam. Next. Nah, selanjutnya ada risiko keamanan informasi. Yang pertama itu ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Nah, ini tuh ketika suatu basis data dan perusahaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses. Hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Yang kedua ada pengumuman yang tidak terotorisasi. Nah, ini tuh terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Nah, ini tuh terjadi
seorang dapat merusak piranti keras dan lunak perusahaan, sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tidak berfungsi. Nah, yang terakhir ada memodifikasi tidak terotorisasi. Nah, itu perubahan yang dapat dilakukan di dalam data, informasi, dan piranti lunak perusahaan. Ini tuh menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Next. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Saya Angel Novita Nurat, NIM 46 12420036, akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada persoalan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu masalah keamanan baru. Masalah ini bukan perlindungan data, informasi, dan piranti lunak, tetapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Nah, untuk mengatasi masalah ini, perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditujukan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Nah, ini untuk menanganinya ada dua cara, yaitu dengan cara kartu kredit sekali pakai dan praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Yang pertama itu kartu kredit sekali pakai. Cara kerjanya, saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan dari kartu tersebut. Angka inilah dan bukan nomor kartu kredit pelanggan tersebut yang memberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkan kepada perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Meskipun mempelopori kartu sekali pakai ini American Express kemudian tidak melanjutkannya. Meskipun demikian, perusahaan lain kartu kredit masih memakai cara ini. Yang kedua, caranya ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Ada 10 praktik yang berkaitan keamanan yang diharapkan perusahaan Visa ini untuk diikuti oleh para retailnya. Yang pertama itu memasang dan memasukkan firewall. Yang kedua, memperbarui keamanan. Yang ketiga, melakukan enkripsi pada data yang disimpan dan dikirimkan. Kelima, menggunakan dan memperbarui piranti lunak antivirus. Selanjutnya, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu. Yang tujuh, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. Selanjutnya, memantau akses data dengan ID unik. Kemudian, tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Yang terakhir, secara teratur menguji sistem keamanan. Nah, tujuannya secara ini untuk mencapai melalui pembatasan pada retail mengenai data yang disimpan setelah bisa menyetujui suatu yang ditransaksi. Selanjutnya ada persoalan e-commerce. Selanjutnya itu selain dari kedua cara tadi, bisa diidentifikasi 3 praktik umum yang harus diikuti oleh retail dalam mendapatkan keamanan informasi untuk semua aktivitas, bukan hanya yang berhubungan dengan e-commerce. Itu ada 3. Yang pertama, menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data. Yang kedua, tidak meninggalkan data baik disket, kertas, dan lain-lain, atau komputer dalam keadaan tidak aman. Yang ketiga, menghancurkan data yang tidak dibutuhkan lagi. Materi selanjutnya itu ada manajemen risiko. Manajemen risiko didefinisikan sebagai satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan baik dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Nah, di sini ada pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset yang harus dimiliki dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang terakhir, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Selanjutnya dilihat dari dampak keparahannya. Tingkat keparahan dampak yang dapat diklasifikasikan menjadi dampak yang parah, membuat perusahaan tersebut bangkrut, atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Dampak signifikan menyebabkan kerusakan dan biaya yang sangat signifikan. Tetapi perusahaan tersebut tidak akan selamat atau disebut juga dampak mirror. Menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam skema operasional sehari-hari.
Nah, tadi baik resiko yang parah maupun yang signifikan, analisis kelemahan harus tetap dilaksanakan. Terus kita masuk ke kebijakan keamanan informasi. Nah, dengan mengabaikan bahwa perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko terhadap tolak ukur maupun tidak, suatu kebijakan keamanan harus ditetapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanan dengan mengikuti pendekatan yang bertahap. Nah, pendekatan bertahap itu diilustrasikan dalam 5 fase berikut. Dalam fase pertama itu inisiasi proyek. Nah, di fase 1 ini, tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk jika komunitas pengawas MIS atau manajemen information system perusahaan tidak dapat melaksanakan tanggung jawab untuk mengawasi proyek kebijakan tersebut. Di fase 2 itu menyusun kebijakan. Di fase 2 ini tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan berpengaruh oleh proyek yang ini untuk menentukan kebijakan baru tersebut. Di fase 3 itu fase konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan temuan sampai saat itu, serta mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Di fase 4 itu ada kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit organisasi. Peserta pelatihan dapat terdiri dari anggota proyek, perwakilan internal, dan lain seperti orang dari TI atau SDM, atau konsultan dari luar. Di fase terakhir itu ada penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Idealnya para manajer unit melaksanakan pertemuan dengan karyawan untuk meyakinkan bahwa mereka memahami kebijakan tersebut dan berkomitmen untuk mengikutinya. Nah, di materi selanjutnya itu ada pengendalian. Pengendalian adalah sesuatu yang diterapkan dengan baik untuk melindungi risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika perusahaan risiko terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada teknis, formal, dan informal. Yang pertama itu ada pengendalian teknis. Pengendalian teknis ini didefinisikan sebagai pengendalian yang menjadi satu dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun skema siklus penyusunan sistem. Nah, pengendalian teknis ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, dan firewall. Yang pertama ada pengendalian akses. Dasar untuk kemampuan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi itu adalah pengertian dari pengendalian akses. Pengendalian akses ini memiliki beberapa tahap, yaitu identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Pada identifikasi pengguna, pertama-tama pengguna itu mengidentifikasi diri dengan memberikan suatu yang mereka ketahui, contoh itu kata sandi atau password ya. Terus yang kedua, autentikasi pengguna. Ini setelah memberikan sesuatu tadi, pengguna akan memverifikasi hak akses mereka seperti smart card atau tanda. Di terakhir ada otorisasi pengguna. Setelah memverifikasi pada tahap autentikasi, pengguna kemudian dapat otorisasi untuk memasuki tingkat penggunaan tertentu. Yang kedua ada sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Yang ketiga ada firewall. Ini berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data dari perusahaan tersebut dan internet. Di sini ada 3 jenis firewall, yaitu penyaring paket router, ada tingkat sirkuit, dan terakhir ada tingkat aplikasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yogiana Marta Dewi. Waktu yang lain saya persilakan. Baik.
Saya Yogiana Marta Dewi dengan NIM 4612420031 akan melanjutkan presentasi dari Angel Novita Sinurat. Masih dengan materi pengendalian teknis, di sini masih ada pengendalian kriptografis. Pengendalian kriptografis ini data dan informasi yang tersimpan dan tertransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Data dan informasi tersebut dapat dienkripsi dalam penyimpanan dan juga ditransmisikan ke dalam jaringan. Nah, dewasa ini enkripsi kriptografis ini telah diterapkan dalam e-commerce. Salah satunya yaitu SET atau Secure Electronic Transaction yang melakukan pemeriksaan keamanan menggunakan tanda tangan digital. Tanda tangan ini dikeluarkan kepada orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam transaksi e-commerce seperti pelanggan, penjual, dan institusi keuangan. Namun dalam penggunaan enkripsi kriptografis ini dibatasi dikarenakan khawatir adanya pengkodean tersebut dapat digunakan untuk menutupi aktivitas kriminal atau terorisme. Selanjutnya itu pengendalian fisik. Perusahaan dapat melakukan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota. Umumnya ditempatkan dalam wilayah yang terhindar dari bencana alam. Nah, tujuan dari pengendalian fisik ini yaitu untuk mengendalikan kerusakan atau akibat dari kerusakan yang berfokus pada hardware. Next. Selanjutnya itu pengendalian formal dan pengendalian informal. Pengendalian formal yaitu pengendalian yang disahkan atau disetujui oleh suatu organisasi. Nah, pengendalian normal ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan. Dan pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan diharapkan berlaku dalam jangka panjang. Secara universal, upaya pengendalian secara efektif, maka manajemen puncak harus berpartisipasi secara aktif dalam menentukan dan memperlakukannya. Yang selanjutnya itu pengendalian informal. Pengendalian informal di sini yaitu cara pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan dan tidak ada atau tidak mempunyai aturan secara resmi. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pengembangan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Next. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Dari ketiga jenis pengendalian tersebut, mengharuskan untuk mengeluarkan biaya. Keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Tetapi dalam beberapa industri terdapat pula pertimbangan lain seperti dalam dunia perbankan ketika melakukan manajemen risiko untuk ATM, pengendalian harus membuat sistem aman tanpa mengurangi kenyamanan pelanggan. Next. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Nah, beberapa standar ini berbentuk tolak ukur atau benchmark yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Organisasi ini tidak diwajibkan mengikuti standar-standar, namun standar ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada perusahaan dalam menentukan tingkat target keamanan. Beberapa contoh standar itu yaitu BS 7799 yang dimiliki oleh Inggris,
BSEIT Baseline Protection Manual, COBIT, GASSP, ISF Standard of Good Practice. BS 7799 yang dimiliki Inggris ini merupakan standar untuk menentukan satu set pengendalian dasar. Standar ini pertama kali dipublikasikan oleh British Standards Institute pada tahun 1995. Standar ini dibuat dan tersedia bagi para pengadopsi potensial secara online. Yang kedua itu BSEIT Baseline Protection Manual. Baseline ini ditunjukkan untuk memberikan keamanan yang cukup jika yang menjadi tujuan adalah kebutuhan proteksi normal. Baseline dapat juga digunakan sebagai landasan pelindungan dengan kadar yang lebih tinggi jika dibutuhkan. Yang ketiga itu COBIT dari Information System Audit and Control Association dan Foundation. Berfokus pada proses yang dapat diikuti perusahaan dalam mission standar dengan berfokus pada penulisan dan pemeliharaan dokumentasi. Yang keempat yaitu GASSP atau Generally Accepted System Security Principles adalah produk dari Dewan Riset Nasional Amerika Serikat yang penekanannya pada alasan penentuan kebijakan keamanan. Yang terakhir yaitu ISF Standard of Good Practice dari Information Security Forum yang mengambil pendekatan baseline dengan memberikan perhatian yang cukup banyak pada perilaku pengguna yang diharapkan untuk kesuksesan program tersebut. Next. Selanjutnya yaitu peraturan pemerintah dan standar industri. Dalam peraturan pemerintah ini, baik di Amerika Serikat maupun Inggris telah menentukan standar dan menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang semakin meningkat. Nah, contoh dari keamanan atau peraturan pemerintah ini yaitu standar keamanan komputer pemerintah dari Amerika Serikat. 90% dari semua serangan keamanan komputer ini ditujukan pada kelemahan di mana ada perlindungan yang sudah dikenal. Pemerintah Amerika Serikat ini menanggapi dengan mencanangkan program yang mencakup seperangkat standar keamanan yang harus dipenuhi oleh organisasi-organisasi yang berpartisipasi, standar keamanan yang harus dipenuhi oleh organisasi-organisasi yang berpartisipasi ditambah tersedianya program peranti lunak yang menilai sistem para pengguna dan membantu mereka dalam mengonfigurasi sistem mereka untuk memenuhi standar. Dan yang selanjutnya itu Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris pada tahun 2001. Di negara Inggris ini, Parlemen telah memberlakukan Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan dan Keamanan yang memiliki 3 pasal. Dari pasal pertama yang berbunyi ISP diharuskan untuk memelihara data mengenai semua kejadian komunikasi selama 1 tahun. Pasal kedua yaitu otoritas pajak pemerintah diberi wewenang untuk mengungkapkan informasi mengenai situasi keuangan seseorang atau organisasi kepada pihak berwajib yang sedang menyelidiki tindakan kriminal atau terorisme. Dan pasal ketiga yaitu kewajiban kerahasiaan dihilangkan untuk badan-badan umum meskipun hanya terdapat kecurigaan akan adanya tindakan terorisme yang akan terjadi. Nah, dalam standar industri ini terdapat CIS atau Center for Internet Security yang mempunyai pengertian organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Nah, dalam CIS ini terdapat 2 produk yaitu CIS Benchmark dan CIS Scoring Tools. Di mana CIS Benchmark ini mempunyai pengertian untuk membantu para pengguna untuk mengamankan sistem informasi mereka dengan cara menerapkan pengendalian tools teknologi. Dan sedangkan CIS Scoring Tools ini memberi kemampuan bagi pengguna untuk menghitung tingkat keamanan, membandingkannya dengan tolak ukur, dan menyiapkan laporan yang mengarahkan pengguna dan administrator sistem untuk mengamankan sistem. Next.
Selanjutnya ada sertifikasi internasional. Sertifikasi internasional ini dimulai pada tahun 1960-an yang menawarkan sertifikasi seperti Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan Institut SANS. Di mana Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian ini ditawarkan oleh Information System Audit and Control Association, yang untuk mendapatkan sertifikasi ini, pendaftar harus mengikuti suatu ujian yang ditawarkan oleh organisasi yang pertama kali pada tahun 2003, kemudian mengikuti kode-kode etika dan memberikan bukti pengalaman kerja dalam bidang keamanan informasi. Yang kedua itu Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Sertifikasi ini memberi bukti bahwa pemagangnya memiliki keahlian dalam keamanan informasi yang mencakup topik seperti pengendalian akses, kriptografi, arsitektur keamanan internet, dan praktik manajemen keamanan. Yang selanjutnya itu Institut SANS. Institut SANS ini menawarkan sertifikasi melalui Global Information Assurance Certification Program yang mencakup mata kuliah seperti audit keamanan IT dan intisari pengendalian, serta penulisan dan pemeriksaan kebijakan keamanan. Next. Selanjutnya itu meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus merancangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Perusahaan harus mengimplementasikan gabungan dari pengendalian teknis, formal, dan informal yang diharapkan untuk menawarkan tingkat keamanan yang diinginkan pada batasan biaya yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan pertimbangan lain yang membuat perusahaan dan sistemnya mampu berfungsi secara efektif. Next. Selanjutnya itu manajemen keberlangsungan bisnis, yang mempunyai definisi yaitu aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Pada tahun sebelumnya, manajemen keberlangsungan bisnis ini mempunyai julukan sebagai perencanaan bencana yang kemudian dikenal dalam sisi positifnya itu perencanaan kontingensi, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Sub-rencana yang umum mencakup rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan penting. Rencana darurat ini merupakan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Cara-cara ini mencakup sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api. Rencana selanjutnya itu rencana cadangan. Rencana cadangan ini merupakan cadangan dari beberapa alat dari perusahaan yang dicadangkan di suatu wilayah. Nah, cadangan dapat diperoleh melalui kombinasi redundansi, keberagaman, dan mobilitas. Di mana redundansi ini yaitu peranti keras, peranti lunak, dan data dipublikasikan sehingga jika satu set tidak dapat dioperasikan, set cadangan dapat meneruskan proses. Keberagaman ini yaitu sumber daya informasi tidak dipasang pada tempat yang sama. Jadi sehingga jika jadi suatu bencana atau kerusakan, maka alat yang lain dapat digunakan karena disebar di beberapa titik yang dipilih atau yang tidak sering terjadi bencana. Yang ketiga itu rencana catatan penting. Rencana catatan penting ini merupakan dokumen kertas, mikrofon, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan.
Rencana catatan penting ini menentukan cara bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Next. Dan yang terakhir yaitu meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Banyak upaya telah dilaksanakan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Tersedia pula rencana dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasinya ke dalam kebutuhan khusus yang mencakup sistem manajemen basis data, instruksi, dan perangkat yang dapat digunakan untuk mempersiapkan rencana pemulihan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.